saya kepada Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti laporan yang saya yang telah saya suratin ke Bapak Kapolri. Jadi kalau untuk menanyakan si artis tersebut yang tadi disebut sama kuasa hukum, saya sudah jelaskan bahwa saya tekankan lagi ya, bahwa ini bukan fitnah, ini adalah fakta bahwa saya ribut dengan saudara Enjang Hasan Kurnia sampai mantan suami, sampai saya diceraikan secara tidak baik. Itu murni karena adanya pihak ketiga, yaitu Melly Guslow. Jadi dialah satu-satunya penyebab saya sampai rumah tangga kami hancur pada saat itu. Yang membuat saya selama belasan tahun saya diam demi anak-anak. Dan saat ini anak-anak pun masih takut untuk bertemu saya. Dan seolah-olah anak-anak dikuasai, dikendalikan agar seolah membenci ibu kandungnya. Saya tekankan, saya tidak akan berpisah dengan ketiga putra-putri saya jika saya tidak dipenjara. Jadi saya tidak pernah terima. Dan ya peristiwanya lebih dari drakor deh gitu. Ya gimana cara Wati ini dimasukkan secara paksa, disaksikan oleh anak-anak yang ada 3 orang itu secara paksa, dan anak-anak ini kejer gitu, nangis pas ibunya ditarik ke dalam. Dan saya waktu itu belum ada. Nah data ini tentunya dari Kalapas. Mbak Wati ini klien di kantor dari tahun 2012 sampai 14. Dan isunya bukan perselingkuhan, isunya adalah KDRT ketika itu. Intinya sih ketika itu membuat Mbak Wati ini tenang, ya nggak panik ya, sehingga misalnya kena panic attack gitu, kita menghindari. Kebetulan sama Raffi nggak pernah bacain komen, jadinya nggak ngurusin kayak gitu-gitu, sama aja lah, nggak apa-apa juga, nggak jadi pikiran lah yang kayak gitu-gitu. Dari dulu juga pada ngomongin gitu. Aku sih mah nggak pernah jadi pusing, bodo amat. Cuman kayak gitu-gitu juga nggak pernah diambil pusing. Mau ditanyain sama sejuta orang juga nggak akan dijawab. Silakan aja mau orang mau ngomongin apa juga, terserah aja. Kalau buat aku pribadi, yang tahu kita ya kita doang gitu, nggak perlu penjelasan buat siapa-siapa gitu. Silakan orang mau membicarakan kita tuh menjadi ladang pahala buat kita, bener nggak? Ciela gaya. Nggak apa-apa sih, kalau aku sih pro kontra itu ya, aku nggak pernah musingin hal kayak gitu sih. Iya, semakin banyak kita punya followers Instagram atau kita punya media kita, kan kita juga punya tanggung jawab untuk ke yang memfollow kita atau yang ngikutin kita gitu. No komen lah kalau itu. Maksud aku tuh ya lihat aja ke depannya seperti apa. Karena menurut aku sih ini tuh aku anggap sebagai perjalanan hidup aku. Kadang-kadang ada yang pahit, kadang-kadang ada yang manis. Kalau ini tuh sulit banget gitu ya kan. Karena memang ini pure cinta, bukan kalau orang-orang mungkin mikirnya wah ini harta nih, karena harta nih Dinar nih mau kayak gitu-gitu. Enggak, emang dari awal juga karena cinta. Dan sempat kayak ngejauh juga, aku sempat ngejauh, ada 3 kali aku ninggalin dia, cuman kan dia memang nyamperin aku terus gitu. Cuman ya apapun yang aku omongkan orang tidak akan percaya, udah capek aku juga ngomongnya iya kayak gitu. Tapi kan ini apa ya, bagian dari perjalanan hidup aku gitu. Sedih sih, sedih itu dalam arti kata kayak kita loh yang nemenin dia dari susah ya kan, dari dia nggak punya apa-apa, dari benar-benar dari nol, ngekos bareng ya kan, sampai nggak punya motor, nggak punya mobil, benar-benar dari nol. Lahiran anak aja kita susah mau bayar yang kayak mana ya kan. Kalau dibilangnya sekarang keluarganya kaya, keluarganya banyak uang, keluarganya nggak pernah bantu kita. Memang aku agak sedikit kena apa ya, mental healthy gara-gara kemarin ada bulian cacian lah kayak gitu, gara-gara tersangkut masalah cinta gitu ya kan. Nah aku tuh pengen berhenti dulu sebenarnya tadinya dari sosmed. Pas aku lihat jadwal aku, kenapa ada nge-DJ ke Malaysia, kenapa ada ke Singapura,
aku uploadnya gimana promo mereka ya kan kayak gitu. Ya udah deh aku upload lagi aja gitu. Tadinya aku mau stop dulu, kayak udah upload itu aku mau stop tuh, maksudnya sebulan itu hilang gitu. Itu kok aku masih ada jadwal ya, aku sampai Maret tuh udah ada schedule gitu. Jadi aku ya udahlah upload lagi lah, cuek aja. Sebenarnya mental healthy kadang-kadang kita tuh harus mungkin istirahat dulu kali ya, harus istirahat dulu kayak gitu. Maksudnya kan kalau istirahat dulu sambil ada orang yang beli kan keren gitu. Aku kan bisa foya-foya dengan uang itu gitu. Oh aku tuh kemarin tuh sempet down drop, terus aku jual aja Instagram aku sama TikTok aku gitu. Ya memang mungkin apa ya, kadang-kadang ada di mana kita tuh wanita atau human atau manusia ada di mana titik kadang-kadang ada yang beneran jenuh. Tapi kalau memang ada yang mau beli, aku jual beneran. Tapi dengan harga 50M ya. Tapi sebenarnya gini loh, kalau Instagram aku tuh kalau dikelola itu tuh kayak per upload aja, kayak kalau per endorse, per upload produk itu 50 juta loh. Kalau di maintenance ya, karena misalkan bikin video-video kocak lucu karena atau nggak harus video seksi, karena aku suka ngupload video-video seksi karena buat market DJ. Sebenarnya kalau video lucu itu di akun aku tuh viewsnya gede banget, dan biasanya kalau video lucu itu menarik apa sih namanya itu, yang menarik produk atau endorsement tinggi. Cuma aku memang tidak lagi main di ranah sana karena aku lagi nge-DJ. Kayak kemarin juga baru pulang dari Singapura dan Malaysia abis nge-DJ gitu, dan terus aku dapat nominasi ranking Asia lagi, ranking 5 DJ-nya. Jadi ada beberapa negara yang deket aku nge-DJ di sana, kayak Kamboja, Thailand kayak gitu-gitu, nge-DJ lagi gitu. Jadi memang marketnya memang enggak, kok Dinar suka joget-joget seksi sih? Karena memang marketnya tuh kayak gimana ya, kalau per DJ-an tuh ya lucu aja gitu, kayak pakai baju misalkan karakter, terus kita pose-pose pakai lagu-lagu luar kayak gitu-gitu sih. Karena susah ya, ini tuh udah jadi budaya kita ya, kayak gini tuh misalkan orang lain ada masalah kan memang kayak saling memihak satu sama lain. Aku udah tahu sih, maksudnya tuh ini resiko jadi punya followers atau jadi seleb di Indo kayak gitu, harus siap mental kayak gitu. Cuman ya kemarin mungkin apa ya, banyak tekanan yang aku rasakan, jadi agak down dikit lah gitu. Tapi aku bakal lupakan itu dengan tur-tur DJ aku lah kayak gitu sekarang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.